Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu merupakan salah satu sosok sahabat yang istimewa karena ia berhijrah ketika dalam kandungan ibunya. Ibunya pun seorang yang istimewa, Asma binti Abu Bakar, yang mempunyai peran besar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya dalam awal hijrah dicari-cari oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Ayahnya adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga ketika masih hidup, salah satu dari 10 sahabat, yaitu Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Allah menambah keistimewaannya karena ia menjadi bayi pertama yang lahir di masa hijrah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana beratnya Asma binti Abu Bakar berhijrah. Ia dalam keadaan hamil tua ketika harus menempuh panasnya padang pasir sejauh hampir 500 km. Ketika baru beberapa hari di Kuba, ia melahirkan dan bayinya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengecup pipi dan mulutnya hingga air liur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rongga mulutnya dan memberi nama Abdullah. Tidak cukup sampai di situ saja, seluruh kaum muslimin, baik muhajirin dan ansor, menggendong bayi Abdullah ini keliling kota Madinah sambil menggemakan tahlil dan takbir. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata beberapa waktu sebelumnya, orang-orang Yahudi menyebarkan berita bahwa dukun-dukun mereka telah menyihir kaum muslimin hingga menjadi mandul. Bagi penduduk Madinah, ancaman ini bukan hal sepele, karena selama ini mereka menganggap kaum Yahudi sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan kelahiran Abdullah ini, mereka memperoleh bukti bahwa orang-orang Yahudi tersebut hanya menyebarkan berita bohong semata. Ibnu Zubair hanya dalam masa kanak-kanak ketika Rasulullah SAW masih hidup, tetapi itu cukup membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan teguh dengan keislaman, sebagaimana kedua orang tuanya. Ia berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih berusia 7 tahun, dan beliau menerima baiatnya. Padahal biasanya beliau tidak mau menerima baiat dari anak-anak. Ia tumbuh menjadi seorang ahli ibadah sebagaimana orang tuanya dan sahabat-sahabat senior Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Kesehariannya banyak diisinya dengan membaca dan mengkaji Al-Quran serta sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak ibadah dan berpuasa di hari-hari yang panas karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang sholat, yakni saat sedang ruku dan sujud, tak jarang burung-burung dara bertengger di punggungnya tanpa sedikit pun merasa terganggu sholatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW berbekam dan menyuruh Ibnu Zubair untuk membuang atau mengubur darah yang dikeluarkan dari kepala beliau. Ibnu Zubair membawanya, tetapi bukannya membuangnya, ia justru meminumnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengetahuinya, beliau bertanya, "Wahai Abdullah, engkau kemanakan darah bekamku tadi?" Ibnu Zubair berkata, "Aku kuburkan di tempat yang paling tersembunyi, ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengetahui apa yang dilakukan Ibnu Zubair hanya tersenyum, lalu berkata, "Orang yang di dalamnya mengalir darahku, maka dia tidak akan disentuh api neraka." Sesaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercenung, seperti menerawang jauh, lalu berkata lagi, "Tetapi bagaimanapun engkau akan membunuh orang dan orang itu yang akan membunuhmu." Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ramalan bagaimana akhir kehidupan Ibnu Zubair. Bahkan saat kelahirannya, beliau pernah mengibaratkan bahwa Ibnu Zubair ini seperti seekor domba yang dikelilingi harimau yang berbulu domba. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia bergabung dengan pasukan Muslim yang dipersiapkan untuk menyerang pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 orang, sementara pasukan Muslim sendiri hanya berjumlah 20.000 orang. Pimpinan pasukan tersebut adalah Gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarrah. Pasukan ini ditunjuk untuk membebaskan Afrika, Andalusia, dan Konstantinopel dari penjajahan dan tirani Romawi. Pimpinan pasukan Romawi yang bernama Jarjir mengadakan sayembara. Barang siapa bisa membunuh Abdullah bin Abi Sarrah, ia berhak memperoleh hadiah sebesar 100.000 dinar
dan menikahi anaknya. Sayembara ini disebarkan juga di kalangan kaum muslimin. Abdullah bin Zubair melihat bahaya adu domba ini dalam strategi Jarjir itu. Karena itu, dalam persetujuan komandannya, ia membuat sayembara tandingan. Ia berkata, "Kita tidak perlu khawatir. Kita juga mengumumkan bahwa barang siapa yang bisa membunuh Jarjir, ia memperoleh hadiah 100.000 dinar dan berhak menikahi putrinya." Tapi ternyata tidak mudah membangkitkan semangat pasukan muslim hanya sekedar dengan sayembara tandingan seperti itu. Karena itu, Abdullah bin Zubair bersama sekelompok sahabat dan temannya menjadi pasukan perintis untuk menjebol pagar betis pasukan Romawi yang berlipat 10 kali lipat banyaknya tersebut. Ia berkata kepada pasukan perintis yang mendukungnya, "Lindungilah aku dan punggungku, dan marilah menyerbu musuh bersamaku." Pasukan ini berhasil membelah pasukan Romawi dan terus merangsek maju menuju satu titik, yakni tempat pengendali dan komandan pasukan, yaitu Jarjir. Seolah bahtera yang membelah gelombang, pasukan perintis ini seolah tidak terbendung hingga akhirnya sampai berhadapan dengan Jarjir. Abdullah bin Zubair sendiri yang bertempur dengan komandan pasukan Romawi yang ditakuti itu, dan akhirnya ia berhasil membunuhnya. Panji-panji Islam berkibar di pusat komando pasukan Romawi, dan pasukan muslim yang terus bergerak ini di belakangnya juga berhasil memporak-porandakan pasukan Romawi lainnya. Kemenangan yang gemilang ini tak lepas dari peran dan keberanian Abdullah bin Zubair. Karena itu Abdullah bin Abi Sarrah, komandan pasukan muslim, memberikan kehormatan kepadanya untuk menyampaikan sendiri berita kemenangan ini kepada Khalifah Utsman di Madinah. Abdullah bin Zubair tidak bisa menghindar ketika ia dihadapkan pada suasana fitnah setelah wafatnya Khalifah Utsman. Dengan tegar ia berdiri di sisi Ali bin Abi Thalib. Bahkan ketika Ali diturunkan dan kemudian tewas terbunuh, Ibnu Zubair dengan lantang menyatakan penolakannya untuk berbaiat kepada Muawiyah. Ketika Muawiyah membaiat anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi khalifah penggantinya, dengan tegas pula ia menolaknya. Walau berbagai ancaman ditujukan pada dirinya, ia berkata, "Sampai kapanpun dan bagaimanapun aku tidak akan berbaiat kepada si pemabuk itu." Sangatlah beralasan jika Ibnu Zubair menyatakan penolakannya ini tanpa tedeng aling-aling. Kalau berhadapan dengan ayahnya Muawiyah, masih ada penghargaannya sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai kebaikan dan kelebihannya, di samping beberapa kekurangannya. Tetapi terhadap Yazid, tidak ada alasan apapun untuk mendukung dan menghargainya. Sebuah syair pendek dilontarkannya sebagai ungkapan sikapnya terhadap Yazid. Terhadap hal yang batil, tidak ada tempat berlunak dan berlembut, kecuali jika geraham bisa mengunyah batu menjadi lembut. Terbuktilah kemudian Yazid banyak melakukan tindakan jahiliyah yang menginjak-injak nilai keimanan dan kemanusiaan. Ia sama sekali tidak mengindahkan ajaran-ajaran Islam dan kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ia hanya memperturutkan hawa nafsu dan ambisi kekuasaannya semata. Pembantaian Husain bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang Karbala beserta keluarganya dan para pengikutnya, penyerangan kota Madinah yang terkenal dengan peristiwa Harrah, dan akhirnya penyerangan kota Mekah. Semua itu diarsiteki oleh Yazid bin Muawiyah. Peristiwa-peristiwa ini merupakan sisi kelam dalam sejarah perkembangan Islam. Setelah sikap penolakannya terhadap Yazid ini, Abdullah bin Zubair pindah ke Mekah. Begitu juga dengan Husain bin Ali yang juga dengan tegas menyatakan penolakannya. Ia ingin mengisi waktunya dengan lebih banyak beribadah dan meninggalkan suasana politik yang penuh fitnah. Tetapi pena takdir telah menentukan dan menetapkan ia harus mengarungi jalan dan suasana tersebut untuk menemukan syahidnya. Selalu saja ada yang datang untuk berdiri di belakangnya, menyokong sikap-sikapnya dalam melakukan perlawanan terhadap berbagai kezaliman yang dilakukan oleh Yazid sebagai penguasa. Walau niatnya menghabiskan waktu untuk ibadah, tetapi Abdullah bin Zubair tak ubahnya seorang pemimpin di antara orang-orang yang juga beribadah bersamanya. Tetapi ternyata tidak semua pengikutnya ini memiliki niat tulus untuk menegakkan kebenaran semata-mata, seperti apa yang digambarkan dan diramalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat kelahirannya. Ia laksana domba di antara harimau yang berbulu domba. Setelah peristiwa Karbala, penduduk Madinah yang sebagian besar adalah sahabat Ansar dan keturunannya
mulai menyatakan penolakan dengan tegas atas kekhalifahan Yazid. Karena itu Yazid mengirim pasukan besar untuk menyerang Madinah, dan setelah itu diperintahkan menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah. Pada saat terjadi penyerangan Mekah dengan manjanik, di mana penutup dan sebagian besar Ka'bah terbakar, datanglah kabar dari Syam bahwa Yazid mati. Pasukan itu pun kembali ke Syam sebelum sempat menangkap dan membunuh Abdullah bin Zubair. Masyarakat Hijaz dan sekitarnya membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah setelah kematian Yazid. Sementara itu, Bani Umayyah mengangkat putra Yazid, Muawiyah bin Yazid, sebagai khalifah. Muawiyah ini sangat berbeda dengan ayahnya. Ia seorang pemuda yang soleh yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Seolah Allah ingin menjaga kebaikan ini, ia dalam keadaan sakit ketika ayahnya meninggal dan tetap dalam keadaan sakit selama 40 hari atau 2 bulan dalam riwayat lainnya, dan tetap tinggal di tempat tidurnya sampai ajal menjemputnya. Marwan bin Hakam mengangkat dirinya sebagai khalifah penerus Bani Umayyah, dan menjelang kematiannya ia menunjuk putranya Abdul Malik bin Marwan sebagai penggantinya. Abdul Malik ini membentuk pasukan besar berjumlah 40.000 orang di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi untuk menyerang Ibnu Zubair di Mekah. Pasukan ini melakukan pengepungan Mekah selama berbulan-bulan sambil menyerangnya dengan manjanik. Akibat pengepungan ini, sebagian besar anggota pasukan Ibnu Zubair menyerah atau membelot ke pasukan Hajjaj karena kekurangan makanan dan kelaparan. Tetapi ada juga yang berkhianat karena tergiur dengan berbagai tawaran kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh Hajjaj. Pengikut yang setia mendampingi Ibnu Zubair makin sedikit, tetapi yang justru dikhawatirkan Ibnu Zubair adalah keselamatan para pengikutnya tersebut. Ia meminta mereka untuk menyingkir saja, tetapi mereka ini tidak mau meninggalkannya sendirian sebagaimana teman-temannya yang lain. Mereka siap mempertaruhkan nyawanya asalkan tetap diizinkan untuk mendampinginya. Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma binti Abu Bakar yang telah berusia sekitar 97 tahun dan telah buta matanya, untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya ini. Ibnu Zubair menceritakan situasi yang sedang dihadapinya dan berbagai kemungkinan yang terjadi pada pasukan yang dipimpinnya, yang jumlahnya memang sangat sedikit. Ibunya ini memang wanita hebat, putri dari seorang sahabat yang hebat, istri dari sahabat yang hebat, dan dipuji dan dididik oleh seorang yang mulia dan hebat, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perannya ketika membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya ketika bersembunyi di Gua Sur, sebelum kemudian hijrah ke Madinah, beliau memberinya gelar kepadanya Zatun Nitaqain. Atas permasalahan putranya ini, Asma menyatakan bahwa tidak sepatutnya ia memilih untuk melakukan sesuatu kecuali di atas jalan kebenaran. Tidak ada kamus menyerah dan mundur dari perjuangan hanya karena terlalu kuatnya musuh, terlebih lagi jika terpikat oleh tawaran kenikmatan duniawi. Sungguh suatu kecelakaan besar dan menyimpang dari jalan yang dirintis oleh ayahnya, kakeknya, dan para sahabat yang telah gugur mendahuluinya. Abdullah bin Zubair berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, saya telah meyakini seperti itu. Hanya saja saya khawatir orang-orang Syam ini akan menyalib dan menyayat tubuhku setelah mereka membunuhku." Memang sebenarnya yang dikhawatirkan adalah perasaan ibunya kalau jasadnya akan diberlakukan dengan sangat biadab seperti yang telah biasa mereka lakukan sebelumnya. Misalnya yang terjadi kepada peristiwa Karbala dan Harrah. Apalagi pemimpin pasukan Syam itu ialah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang terkenal sebagai orang yang sangat kejam dan biadab, sangat jauh dari akhlak Islami walau dia seorang muslim. Namun Ibnu Zubair memperoleh jawaban yang tidak disangka dan sangat luar biasa dari ibunya. "Wahai anakku, sesungguhnya kambing itu tidak merasakan sakit walau dikuliti setelah disembelih. Teruskanlah langkahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Asma hendak memeluk putranya untuk terakhir kali, tetapi tangannya menyentuh baju besi yang dipakai Ibnu Zubair. Lalu ia kemudian berkata, "Apa-apaan ini Abdullah? Orang yang memakai ini hanyalah mereka yang tidak menginginkan kematian yang syahid di jalan Allah." Abdullah bin Zubair segera melepas baju besi tersebut, kemudian berpelukan kepada ibunya. Asma mengucapkan beberapa patah doa sebagai pengiring dan penyemangat anaknya untuk terakhir kalinya. Ibnu Zubair beranjak menuju sisa pasukan yang setia mendampinginya. Kemudian mereka menyerang pasukan Hajjaj
dan terjadi pertempuran tidak seimbang yang akhirnya mengantar Ibnu Zubair dan pasukannya menuju gerbang kesyahidan. Dan seperti yang telah diperkirakan oleh Ibnu Zubair, Hajjaj kemudian menyalib dan menyayat tubuhnya yang telah kaku. Namun semua ini tidaklah menjadikannya cela, justru menambahkan kemuliaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.